Halo semuanya, balik lagi di channel gue. Dan hari ini gue pengen nge-review dan juga ngajarin kalian gimana cara ngebongkar ini baterai One Power ke baterai JLD 48VF. Nah, ini salah satu contoh baterai yang udah jadi, yang udah gue rubah. Salah satu selnya itu pakai sel One Power. Dan ini baterai yang akan kita modifikasi hari ini, baterai JLD 48VF yang bakal kita ganti selnya pakai One Power. Nah, ini udah ada timbangan, kita tes dulu beratnya. JLD ini baterai bawaan ya, yang belum kita modifikasi. Nah, ini baterai penggantinya. Nah, ini terlihat lebih berat walaupun gue kasih pemberat sedikit, yaitu indikator baterai. Dan ini baterai nomor 4 ya, jadi ini baterainya yang gue punya. Dan dia itu ngebukanya cuma pakai kunci Torx bintang, jadi kunci L bintang. Ukurannya T10 kalau nggak salah. Ini kita cuma tinggal buka aja, ada 4 baut. Nah, nanti bakal kebuka. Dan kalau di One Power itu kayak gini nih, dalam misalnya ini yang kosong ya, yang udah gue bedel ya, yang isinya udah gue pindahin ke yang nomor 3 tadi, ke baterai nomor 3. Nah, ini bautnya di One Power juga sama, dia adanya posisi di pojok-pojok sini nih, jadi kalian harus buka stiker yang ada di casing One Power ini. Nah, ini adalah jeroan baterai dari JLD bawaan ya, bisa dilihat itu ada BMS-nya. Dan kita bakal melepas semua koneksi di setiap masing-masing selnya. Jadi ada 5 pin yang bakal kita solder ulang. Jadi kita bakal lepas semua si spot beltnya, dan juga nanti kita bakal solder ulang ke BMS. Nah, ini kita bakal buka, bakal kita bongkar. Ini cara cuma tinggal kita congkel aja si spot beltnya, terus kita pelintir pakai tang lancip. Itu dia bakal lepas ya spot belt bawaan dari baterai JLD ini. Terus ya sambungan ini 5-5-nya, kabel ini kita bakal solder biar dia kelepas. Nanti si casing rangka yang hitamnya sama BMS-nya kita masih pakai lagi. Dan dia kalau nggak salah di situ ada satu baut, satu skrup buat ngelepas. Nah, di sini terlihat dia cuma pakai tertera 1500, tapi data faktualnya nggak nyampe 1500. Dan ini salah satu contoh baterai 2AH yang udah gua rubah. Ngelepasnya sama, dan nanti kita bakal pasang indikatornya juga sama kayak si di JLD yang baterai nomor 3. Nah, ini kita ngerjain dulu baterai yang 5 sel dari Dakmara. Kita bakal pasang si indikatornya. Ini gampang banget, cuma tinggal tulisan power share kita lepas gini, kita angkat. Dah, tulisan power share kita lepas, kita taruh si indikatornya di situ, di bekas tulisan power share-nya. Tapi nanti si kabelnya bakal kita sambung dia kabel hitam dan kabel merah. Ini baterai dilepas dari BMS. Jadi kita lanjut, kita baterai udah kita lepas dari Ini yang BMS, 5 sel. Rubah juga yang 5 sel ini. Kita bakal geprek dan kita bakal ganti jeroannya pakai si One Power. Nah, ini si sel, frame-nya si ya, casingnya, si frame-nya udah kita pretelin. Yang kiri adalah 10 sel, yang kanan adalah 5 sel. Kita bakal susun baterai. Kita bakal susun baterainya. Nah, ini udah kita urutin dari mau pakai baterai yang mana. Ini isi 10 sel. Nah, yang kiri ini yang biru kita yang ukur pakai litokala 500. Kebetulan di sini mungkin yang hitam dari seller banyak yang ngaco. Ada 2 meteran, yang ada 2 EV angka ya. Nah, yang kapasitasnya dari real dan Tosca bagus. Ini adalah dari brand bisa dilihat. Dan ini udah gue ukur sendiri. Nah, ini kita bikin 10 sel dulu. Ini gue beli bekas. Terus kita salah satu seller, masukin tapi ke dia ukurannya beda banget sama litokala yang gue punya. Nah, ini tinggal kita susun dan kita taruh di dalam frame-nya, dan hasilnya kayak begini. Nah, ini udah kita solder, kita spot weld semua. Nah, ini kita spot weldnya pakai baterai atau aki dari NMAX, tapi ini lagi gua cas setelah dipakai buat nge-solder. Nah, ini indikator udah gua taruh samping. Nah, bisa dilihat yang nomor 4 udah kita sambung, yang merah ke merah, yang hitam ke hitam. Gua sambungnya langsung ke pinnya ya, bukan ke kabel yang sana ya. Nah, oke, jadi ini baterainya udah jadi. Bisa dilihat ya, ini yang tadi kita pakai, tapi ini gua ngambil contoh yang nomor 4 karena ini yang pertama. Dan setelah gua tes, emang secara keawetan baterai ini tuh jauh lebih awet dibandingkan ketika masih pakai sel JLD-nya. Karena yang pakai sel JLD itu setelah gua ukur pakai litokala, dia cuma dapat sekitar 1100. Bahkan ada baterai gua yang saat mungkin udah rusak ya, karena waktu itu sempat diforsir sama tukang yang minjem baterai gua, itu sampai jeroannya itu mungkin bermasalah. Ketika dites di litokala, internal resistance-nya tinggi banget dan kapasitasnya cuma tinggal 900 sekian miliampere hour mAh.
ya. Jadi itu udah parah banget dah, udah drop banget. Sementara baterai ini yang gua upgrade rata-rata jeroannya itu masih sekitar 2000 yang EV, yang warna biru muda atau Tosca itulah kita sebutnya ya, warna hijau kebiruan itu. Itu ketika gua tes rata-rata di 2000 ya, yang hijau itu ketika gua tes rata-rata di 2000 mAh atau 2 ampere hour per piece, sekitar 20 sekian sampai ada yang di 2100. Sementara yang ungu yang LG itu baterai bekas, mungkin baterai bekas copotan skuter atau motor listrik kali ya, karena dia high discharge juga. Itu dapat di rata-rata di 2200, walaupun si sellernya ngaklaim di atas 2500. Karena begitu gua tes pakai litokala kan semua jadi ketahuan kan, kayak oh ternyata ada gapnya nih, dan gapnya jauh karena kan gue beli yang kapasitasnya 2200 sampai 2500. Nah ini juga si bagian indikatornya udah gua pasang, udah gua rapiin. Ini kita pakai PVC board, terus gue lubangin, gue pas-pasin, gue cari yang tebelnya oke, buat masukin si PCB sama cover indikatornya, terus gua lem aja pakai lem Korea. Mungkin kalian agak susah lihat, tapi di bagian pojok-pojok sini kelihatan ya kayak lem yang bleber dan dia kuat. Ini sementara dulu pernah gue taruh di belakang, nggak tahu posisinya nggak pas, akhirnya ya udah gue pindah jadi ada lubang. Ya udahlah nggak apa-apa, lubangnya buat hawa gitu. Karena kalau taruh di depan bisa tapi repot, kalian harus ngakalin mekanisme ini segala macam. Taruh di belakang juga bisa tapi repot, kalian ngakalin macam-macam lah. Jadi gue mikir udahlah taruh samping aja biar gampang. Gue nggak mau terlalu mikirin, ini kan cuma buat ya buat lucu-lucuan lah, bukan buat presisi banget. Karena ya gimana, kalian berharap apa dari barang 20.000, ini harga indikator 20.000 ya gitu. Jadi baterai ini sekarang udah bisa dipakai dan normal. BMS nya masih bisa dicas pakai cas biasa, bisa. Tapi misalkan kalian ngecas pakai baterai pakai charger JLD, misalkan kalian asumsi charger yang dicolok ke sini ya, itu asumsi misalkan butuh waktu 2 jam misal ya. Ketika pakai baterai ini bisa jadi 3,5 jam, 4 jam segala macam, bisa jauh lebih lama karena nih kapasitasnya jadi real 4 ampere. Yang ini 4 ampere, 4 Ah. Sementara kalau aslinya JLD begitu dites, kalau hitungan gue sekitar 1,2, jadi mungkin jatuhnya cuma sekitar 2,4 Ah padahal 10 sel. Sementara yang gue lupa mereknya apa, Dakmara kali ya itu ya, yang 5 sel itu sel dalamannya rata-rata gue tes di 1200 ya, 1200 miliampere hour mAh. Jadi kalau dibilang klaimnya 2000 ya itu isinya paling cuma 1200-an, 1,2 ampere, agak lebih kecil, agak di underspec. Tapi kita nggak bisa marah karena ini baterai generic, baterai kelas murah. Bayangin aja baterai kayak gini barunya nggak nyampe 200.000, sellernya udah untung, seller Indonesia ya. Gimana kalau produsennya di negeri sana bikin, pasti udah untung banget. Jadi artinya pakai baterai yang kualitasnya lebih rendah, jadi fair aja untuk di upgrade. Dan cara upgrade nya yang kayak gue tunjukin tadi, walaupun gue ngasih taunya ya sepintas-pintas, tapi ya kalian dapat gambarannya deh. Nah kalau kalian nanya, bang itu spot weld-nya pakai apa? Oke, kebetulan gue nggak ngerekam karena agak serem pas waktu spot weld itu. Gue lebih saranin kalian datang ke orang yang profesional bisa spot welding, atau kalian beli alat yang bener. Karena alat yang gue pakai adalah alat ini. Nah mungkin kalian sering lihat kayak ginian di online lah ya, di online di Tokopedia dan segala macem. Nah kayak gini, ini harganya sekitar 120-130 ribu lah, murah ya. Ini murah, bisa dilihat ini yang ada merah-merahnya lari ke positif aki ya, yang ada apa nih hitamnya ya langsung ke negatif aki. Jadi ini cuma pakai relay atau solenoid starter punya motor Grand, Supra, Shogun, Universal lah ini, tapi lebih umumnya ke motor-motor itu. Nah ini kayak gini, gue sebenarnya jujur ya nggak rekomendasi ini. Karena apa? Awalnya gue beli yang versi capit, tapi capitnya kualitasnya parah banget. Kalian kalau maksain pakai yang capit terus dicapit ke aki motor, itu kutubnya bisa meleleh karena kan panas nih. Jadi cara kerjanya dia ngekonsletin arus positif sama arus negatif dari aki diterusin ke sini buat ngelas ya kan, tapi panas kan.
karena dayanya gede dan segala macem, panas. Akhirnya pertama kali yang dihajar dulu adalah si sekunnya. Nah sekun yang paling lemah itu yang dicapit itu. Akhirnya ya mau nggak mau gue rubah aja deh, padahal kan gue pengen pakai yang aki itu kan biar mudah, gue nggak perlu repot, gue nggak perlu repot ngebaut ya kalau itu nggak tahu ya, tapi daripada aki gue rusak ya udah. Dan aki yang harus kalian pakai di spot belt ini minimal adalah aki motor kalau bisa di atas 6 ampere ya, sekitar 7 ampere lah minimal, 7 ampere. Syukur-syukur pakai aki mobil pun kalian kalau bisa pakai bukan yang soak ya, yang agak bagus, yang masih bagus, karena butuh ampere yang gede. Karena apa, ketika gue pakai aki NMAX, kalau kalian ingat aki NMAX gue udah di upgrade pakai aki XMAX atau MT25 atau R25, itu begitu dipakai buat ngelas begini belum apa-apa udah harus ngecas dia, dayanya langsung drop, boros banget dayanya, dan sebenarnya agak ngerusak aki sih, agak ngerusak aki. Tapi ya gue nggak begitu peduli karena yang bikin ngerusak adalah ketika aki itu overheat atau terlalu rendah voltase. Nah ini kan gue pantau terus. Kalau kalian merhatiin tadi di video ada kipas angin kecil itu buat ngipasin ke baterai, ke aki biar nggak terlalu overheat dan kesininya. Dan yang gue benci dari sini adalah ini kan panas banget nih. Dia ngasih device model stick begini, tombol satu. Harusnya dia pakai model yang kanan kiri ya. Kalau kalian merhatiin spot welder biasa tuh ada model kiri sama kanan gitu loh, kayak makanya dua tangan dan triggernya di satu jari. Ini itu di bagian plastiknya meleleh terus. Kalau kalian perhatiin ini ada plastik kan di sini nih, di sini pertemuan kabel dia meleleh terus, akhirnya lama-lama meleot. Dan ini produsennya juga nggak mikir, main asal bikin aja yang penting gue untung. Udah bagian ujung ini harusnya dibikin selancip mungkin, walaupun kayak jarum, kayak apa ya kayak kepala solder lah, mata solder itu tuh. Jadi harus lancip karena kalau nggak lancip ketika di spot belt kebakarnya gede, luas. Kalau pakai lancip kan jadi setitik. Jadi kalau misalkan kalian merhatiin di baterai, misalkan baterai 18650 ya, maaf gue nggak ada contoh, harusnya ada berapa titik solder, ada, karena ada positif negatif, jadi sekali nge-spot itu ada 2 titik minimal. Kalau gue untuk aman itu ya per baterai ada 6 biasanya. Kalau gue 6 artinya 3 kali spot ya, karena kan 3 kali 2 sama dengan 6. Nah tapi kalau begini nih, ini lebar banget jadinya, hasilnya kebakar. Baterai itu insulation luarnya yang harusnya tetap aman jadi kebakar. Maka menurut gue ini agak-agak whack. Tapi nanti mungkin gue mau modifikasi, bikin ulang sendiri. Tapi gue belum tahu kapan ya. Kalau emang gue bakal ada banyak kerjaan untuk ngerakit baterai seperti ini, mungkin bakal gue bikin. Tapi kalau nggak banyak, ini kan gue beli yang paling murah karena gue sekedar hobi dan menghemat, daripada gue ke jasa spot belt yang cukup mahal. Toh ini bekerja dengan baik, tenaganya keluar banget. Jadi ya sudah, gue biarkan saja. Nah oke, kayaknya segitu aja video dari gue hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan, seperti biasa kalian bisa tanya di kolom komentar ataupun langsung ke DM IG gue. Gue minta maaf sebelumnya kalau gue kadang-kadang nggak balasin komen-komen kalian, karena gue nggak tahu kenapa YouTube gue kayak ke disabled notificationnya, notif komentarnya nggak ada. Jadi gue harus bukain satu-satu nyari di video masing-masing, itu kan agak-agak repot ya. Gue nggak ngerti juga, di studio kadang-kadang ada notis, tapi ya begitulah, rada aneh. Biasanya ada notif gue langsung komen. Oke, kalau kalian nanya mendingan langsung ke Instagram gue, misalkan kalian pengen bikin baterai kayak gue. Dan overall gue sangat amat rekomendasi nih, karena apa? Dengan biaya nggak sampai, selnya itu ya per biji nggak nyampe 20.000. Artinya kalau per ini tuh nggak sampai 200.000, kalian bisa memanfaatkan BMS dan case baterai bekas kalian yang udah drop jadi bagus lagi, dan dia jadi kuat lagi. Gue udah ngetes buat gerinda, jadi jauh lebih, tenaganya lebih keluar, awetnya jauh lebih lama, dan ini worth it banget. Tapi gue cuma saranin ya, kalau misalkan kalian mau pakai buat daily, ya kalian pakai yang 10 sel atau 5 sel aja. Tapi kalau kalian ada mesin yang gede ya mungkin kalian pakai 15 sel. Oke, karena menurut gue udah beratnya jadi berat banget. Oke, kayaknya segitu aja. Nantikan video-video gue berikutnya.